Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ala alihi ashabihil gurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah taala, kita lanjutkan kembali pelajaran kita di pagi hari yang insyaallah taala penuh dengan keberkahan, di bulan yang juga penuh dengan keberkahan ini. Kita lanjutkan pembahasan belajar bahasa Arab kita dari kitab Silsilah Ta'limil Lughah Al-Arabiyyah, pelajaran Al-Qiraahnya. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-8. Kita masuk pelajaran ke-8, Ad-Darsu Ats-Tsamin. Pelajaran yang ke-8 di halaman 59. Baik, silakan dibuka kitabnya di halaman 59. Judul kita pada pagi hari ini adalah Qimatu al-amal. Qimatu al-amal. Baik. Al-amalu daruriyun likulli insanin. Li'annana biduni amalin la nahsulu 'alal ghidha'i wal kisai wad dawa'i was-sakani wa ghairiha. Wa qad manahanallahu al-aqla. Sini bukan manahna ya, manahana, fathah di situ. Wa qad manahanallahu al-aqla wal jisma wal arda bima fiha linahsula minha ala ma nuriduhu. Ini bukan tasydid di sini ya, salah cetak di situ. Linahsula minha ala ma nuriduhu. Fawajibun alaina an na'mala fis sina'ati waz zira'ati wa ghairiha linastafida min amalina wa min khairatil ardi tayyibatin nafi'ah. Wa kullu insanin hakimin yumkinu an yajidal amal alladhi yunasibuhu liya'isha sa'idan yunfiqu ala nafsihi wa ala usratihi wa yanfa'u ummatahu. Baik. Ini teksnya singkat saja yang berjudul Qimatu al-amali. Baik, tafadhal ya Iqbal, Iqra. Bismillah. Al-amalu daruriyun likulli insani. Li'annana biduni amali lana sulu alal ghidai. Biduni amalin. Biduni amalin lana sulu alal ghidai wal kisai wad-dawa'i was-sakani wa ghairiha. Was-sakani. Was-sakani. Jadi tidak dipanjangkan kafnya. Was-sakani. Was-sakani wa ghairiha. Wa qad manahanallahu al-aqla wal jisma wal arda bima fiha linahsula minha itu salah tadi. Linahsula minha ala ma nuridu. Fawajibun alaina an na'mala fis sina'ati
waz-zara'ati wa wazi ghairiha waziraati waz-zira'ati ghairiha linastafida min amalina wa min khairatil ardi wa min khairati al-ardi thayyibatin nafi'ati wa kullu insani hakimin kullu yumkinu an insanin wa kullu insanin hakimin yumkinu an yajidal amalal ladzi yunasibuhu liya'ish liya'isha sa'idan yunfiqu ala nafsihi wa ala usratihi wa yanfa'u ummatahu. Taib. Perhatikan di panjang pendek ya. Panjang pendek itu juga mempengaruhi makna bacaan. Nah, jadi di sini la nahsulu, bukan la nahsulu ya. La nahsulu, jadi la-nya dipanjangkan. Taib. Kita lihat maknanya sekarang. Qimatu al-amali. Qimah itu artinya adalah nilai. Ya. Qimatus syai' itu artinya nilainya. Ya. Qimatu al-waqti, nilai suatu waktu. Ya. Qimatu al-amal berarti artinya nilai suatu amalan, suatu perbuatan. Jadi amal yang kita maksud di sini adalah perbuatan. Baik. Kata qimah ini ya, muradifnya adalah saman. Ya, artinya harga. Jadi qimah sesuatu itu harganya, nilainya. Begitu ya. Misalkan ana tanya ke antum, wahai Iqbal, ya, berapa harga buku yang antum punya? Maka ana katakan, kam qimatu al-kitab. Ya, jadi ana tanya, kam qimatul kitab, berapa nilai kitab itu, maksudnya berapa harganya. Ya, maka kalau kita katakan qimatul amal, harga sebuah amal atau nilai sebuah amal. Pekerjaan maksudnya amal. Al-amal artinya pekerjaan. Perbuatan. Gitu ya. Baik. Al-amal itu jamannya adalah a'malun. Amal jamannya a'malun. Taib, berarti qimatul amal artinya nilai suatu pekerjaan. Al-amalu daruriyun likulli insanin. Amal itu, bekerja itu atau pekerjaan itu adalah sesuatu yang daruri. Daruriyun artinya sangat penting. Ya. Daruriyun artinya sangat penting. Ya. Muradifnya adalah muhimmun. Ya. Muradifnya muhimmun. Jadi kalau antum katakan sesuatu itu penting, kita katakan hada syai'un muhimmun atau hada syai'un daruriyun. Jadi pekerjaan itu atau bekerja itu adalah sesuatu yang penting. Bagi siapa? Likulli insanin. Bagi setiap manusia. Bagi semua orang. Li'annana. Ini terdiri dua kata di sini. Li'anna dan domir nahnu. Li'anna nahnu. Karena kita insan. Maka li'anna nahnu. Kembali kepada insan tadi. Li'anna artinya karena. Karena kita. Nah, di sini kita. Karena kita biduni amalin. Biduni itu artinya goiru. Ya, artinya tanpa. Ya. Karena kita sebagai manusia tanpa amalin, tanpa pekerjaan, la nahsulu. Kita tidak bisa mendapatkan. Hasala yahsulu artinya mendapatkan atau meraih. Kita tidak bisa mendapatkan alal gida. Ya. Ala di sini tidak diartikan. Ya, ala di sini tidak diartikan. Ya, tapi yang perlu untuk ingat
ya, bahwasanya fiil hasala yahsulu itu harus pakai huruf jar ala. Kalau antum mau mengatakan saya mendapatkan buku, antum katakan hasaltu alal kitab. Nggak boleh hasaltul kitab. Antum katakan hasaltu alal kitab. Ya, hasaltu alal kitab, harus pakai huruf jar ala di situ. Makanya di sini ada ala dan dia tidak diartikan, tidak diterjemahkan. Nah, jadi tetap biasa kita katakan la nahsulu alal gida. Ya, kita tidak bisa mendapatkan al-gida. Al-gida maksudnya at-ta'am. Ya, kita tidak bisa mendapatkan at-ta'am atau al-gida. At-ta'am artinya atau al-gida artinya pangan atau makanan. Ya, pangan itu maksudnya makanan. Kita tidak bisa mendapatkan pangan, makanan maksudnya, bahan makanan. Wal kisa, kita juga tidak bisa mendapatkan al-kisa. Al-kisa itu artinya al-libas, pakaian, berarti sandang misalnya. Ya, kita tidak bisa mendapatkan sandang. Ya, sandang itu ya pakaian ya. Atau kita tulis pakaian aja. Muradifnya adalah al-libas. Al-libas artinya pakaian. Baik. Kalau al-gida tadi at-ta'am, maka al-kisa itu al-libas, artinya pakaian. Jadi, kalau kita mau mendapatkan makanan, gimana caranya kalau nggak bekerja? Kalau kita mau mendapatkan pakaian, bagaimana caranya kalau tidak bekerja? Ya. Wadawa, begitu juga ad-dawa. Ad-dawa artinya obat. Ya. Ad-dawa artinya obat. Muradifnya adalah asy-syifa. Ya. Ya. Atau al-ilaj. Al-ilaj atau ad-dawa itu artinya pengobatan. Al-ilaj atau asy-syifa. Artinya obat. Baik. Ad-dawa ini jamaknya adalah adwiyatun. Ini sering dipakai ini, jadi harus diingat. Adwiyatun. Dawa adwiyatun. Artinya obat-obatan. Wasakan. Ya, juga kita kalau tidak bekerja bagaimana bisa mendapatkan asakan? Asakan itu tempat tinggal. Tempat tinggal itu disebut dengan sakan. Bukan artinya asrama di sini ya. Jadi menyesuaikan dengan konteks, ya, menyesuaikan dengan konteks. Rumah yang untuk tempati sekarang itu sakan juga namanya. Rumah yang ditempati oleh mahasiswa, ya, itu namanya asrama. Ya, di sekolah-sekolah, di pondok-pondok misalkan. Itu namanya sakan. Type. Berarti mana dari paragraf ini adalah pekerjaan itu sangat penting karena kalau kita tidak bekerja, bagaimana kita bisa mendapatkan makanan, pakaian, obat-obatan, tempat tinggal, dan hal-hal lainnya yang dibutuhkan oleh manusia. Taib. Wa ghairiha artinya dan yang lainnya. Ha di sini ya kembalinya kepada benda-benda tadi. Taib. Kemudian wa qad manahanallahu al-aqla. Wa qad manahana. Ya, perhatikan di sini harokatnya fathah di sini. Berasal dari kata manaha ditambah nahnu. Ya. Manaha artinya memberi. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada siapa? Nahnu. Ya. Nah, di sini nahnu memberikan kepada kita al-aqla. Jelas ya? Nah, bedanya apa? Kenapa harus kita sebutkan fathah di sini? Karena kalau antum baca manahna, ya, manahna sukun begini, manahna itu artinya kami memberi atau kita memberi, ya. Kita memberi. Ini arti manahna. Tapi yang dimaksudkan di teks ini adalah ya kita yang diberi. Oleh siapa? Oleh Allah. Allah memberikan kepada kita, bukan kita yang memberi, gitu ya. Jadi bedakan antara dorobna sama dorobana. Dorobna kita yang mukul, dorobana kita yang dipukul.
Itu ya. Perhatikan harokatnya di situ. Jadi fiil madi di situ. Manaha ini domir huwa. Huwa kembalinya ke lafzul jalalah di sini, ke Allahu. Jadi Allahu manahana gitu ya. Allah memberikan kepada siapa? Nahnu. Apa yang diberikan? Al-aqla, akal. Maka di sini ada dua objek ya. Manaha ini adalah fiil muta'addi istilahnya. Apa itu fiil muta'addi? Fiil yang membutuhkan dua objek, membutuhkan objek ya, entah dia satu, dua atau tiga, maksimal tiga. Nah, di sini kata manaha ini dia membutuhkan dua objek. Objek yang pertama adalah domir nahnu, objek yang kedua adalah al-aqla. Akal ya. Jadi Allah memberikan kepada siapa? Kepada kita. Apa yang diberikan? Al-aqal. Berarti kita dan al-aqal ini dua-duanya adalah sebagai objek di situ. Fa'ilnya Allahu gitu ya. Taib. Al-aqla. Al-aqal ya, akalnya insyaallah mafhum ya. Al-aqal, akal pikiran. Taib. Al-aqal ini jamaknya al-uqul. Al-aqal jamaknya al-uqul. Wal jisma, Allah juga memberikan kepada kita jisim. Ya, jisim itu artinya badan. Al-jisim artinya badan, fisik gitu bahasa kita. Jamaknya adalah ajsamun. Sebagaimana dikatakan innallaha ta'ala la yanzuru ila ajsamikum. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada badan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum. Wal ardo bima fiha. Jadi Allah berikan kepada kita akal pikiran. Allah berikan kepada kita fisik ya. Wal ardo. Allah juga berikan kepada kita untuk mengelola apa-apa yang ada di bumi ini. Wal ardo bima fiha ya. Beserta apa yang ada di dalamnya. Ha di sini muannas kan? Ha itu domir hiya. Hiya ini kembalinya ke al-ard. Ya. Berarti kata al-ardu itu dihukumi muannas. Ya. Jadi kata al-ardu itu dia adalah kata yang muannas meskipun tidak ada ta marbutohnya. Gitu ya. Baik. Wal ardi wa ma tohaha. Ya, wal ardi wa ma tohaha di situ. Ha berarti dia dihukumi muannas. Taib. Linahsula minha ala ma nuriduhu. Jadi Allah berikan kita akal, berikan kita badan, berikan kita bumi beserta isinya. Tujuannya apa? Linahsula minha. Agar kita bisa mengambil, bisa kita mendapatkan dari hal-hal tadi ala ma nuriduhu. Ya, apa-apa yang kita inginkan. Lima artinya apa-apa yang kita inginkan. Ya, jadi yang Allah berikan tiga hal ini, akal, badan, dan bumi. Yang Allah berikan tiga ini untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita ingin makanan, ya, maka Allah berikan akal, berikan badan, berikan bumi ini, ya, untuk kita mencari sendiri di sana makanan yang kita inginkan. Nah, itu mananya. Ini ma nuriduhu. Nuriduhu itu dari kata aroda yuridu. Fi'il madinya roda, fi'il mudhari'nya yuridu, nahnu nuridu. Ya, tambah domirhu kembalinya ke ma nuriduhu. Baik. Fawajibun alaina, maka wajib atas kita, wajib ya, wajib insyaallah. An na'mala fis sina'ah, wajib bagi kita, harus bagi kita untuk bekerja. Amila ya'malu. Ya, amila ya'malu itu fiilnya. Amalun itu masdarnya. Maka wajib atas kita untuk bekerja bis-sina'ah, ya, di bidang as-sina'ah, bidang produksi. Ya, bidang produksi itu ya yang bekerja di pabrik, ya, itu bidang produksi namanya. Antum bekerja misalkan apa namanya, sebagai tukang kayu, membuat kursi dan meja, as-sina'ah namanya. Antum bekerja di apa namanya, pekerjaan-pekerjaan
yang antum sebagai produsennya di situ. Ini namanya as-sinaah. Ya, as-sinaah itu pekerjaan yang melibatkan produksi di situ, tidak melibatkan keahlian, tidak menjual jasa, tapi menjual produk gitu ya. Ada produk, antum jualan online misalkan, ya, jualan kitab, antum jualan makanan, itu produksi, as-sinaah namanya. Waz-zira'ah, nah, kita juga harus bekerja di bidang az-zira'ah. Ya, az-zira'ah artinya pertanian, ya, bidang yang berkaitan dengan pertanian, ya, menanam sayur-sayuran, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sebagainya, ya, itu disebut dengan bidang az-zira'ah wa ghairiha, dan bidang-bidang yang lainnya. Ya. Linastafida min amalina, ya, tujuannya adalah kenapa kita bekerja di produksi pertanian dan yang lain-lainnya, untuk kita istifadah. Nastafid itu artinya beristifadah, mengambil manfaat. Nastafid itu fi'il mudhari dari kata istafada, yastafidu, nahnu nastafidu. Kemasukan lam di sini, ya, lam di sini dia nasibah, ya, memansubkan, maka setelahnya harus fathah. Jadi yang tadinya yastafidu menjadi nastafida, fathah di situ, disebabkan adanya li di sini. Taib, lamul kai namanya, lamu kai. Taib. Min amalina, agar kita bisa istifadah, mengambil manfaat min amalina, dari pekerjaan kita. Wa min khairatil ardi at-tayyibatin nafi'ati, dan juga agar kita bisa mengambil faidah, mengambil manfaat dari khairatil ardi. Khairat artinya kebaikan, ya. Khairat artinya segala hal-hal yang baik, gitu ya. Segala hal-hal yang baik di bumi ini namanya khairat, ya. Fastabiqul khairat, ya, amal-amalan yang baik maksudnya di situ. Maka segala hal yang baik bagi manusia itu dinamakan khairat. Wa min khairatil ardi, ya, dan agar kita bisa mengambil manfaat dari kebaikan-kebaikan bumi, at-tayyibah, yang baik, an-nafi'ah, yang bermanfaat. At-tayyibah artinya baik, tayyib, ya, nafi' artinya memiliki manfaat. Taib. Wa kullu insanin hakimin, dan setiap manusia yang hakim, yang aqil, ya, hakim artinya akil, yang memiliki akal maksudnya, yang bijaksana, ya. Jadi setiap orang yang berakal, yang bijaksana, yang punya hikmah, hakim dari kata hikmah, ya. Yumkinu, amkana yumkinu artinya mungkin, ya, bisa jadi, ya, mungkin saja, itu makna dari kata yumkinu, ada kemungkinan, gitu. Jadi setiap manusia yang berakal, dia mungkin untuk yajida al-amala alladhi yunasibuhu, untuk yajida. Yajida ini fi'il mudhari dari kata wajada. Wajada yajidu, ya, kemasukan an jadinya an yajida. Jadi an itu setelahnya harus fathah, fi'il mudhari, ya, setelah an itu harus fathah, jadinya an yajida. Jadi setiap orang yang berakal, dia bisa atau mungkin untuk mendapatkan al-amal, pekerjaan, alladhi yunasibuhu, yang cocok atau sesuai dengannya. Yunasib artinya sesuai. Nah, ini fi'il mudhari dari kata nasaba yunasibu. Nasaba yunasibu. Ya, sering kita dengar istilah munasib, ya. Munasib itu isim fa'il dari nasaba yunasibu, sama seperti mujahid, yaitu isim fa'il dari kata jahada yujahidu. Nasaba yunasibu artinya sesuai, ya, pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dia. Liya'isha sa'idan, ya, ya'isha ini fi'il mudhari dari kata asha ya'ishu, ya, asha ya'ishu artinya hidup, ya, agar
dia bisa hidup. Asya ya'ishu, ya, artinya bisa hidup. Sa'idan, ya, sa'idan artinya bahagia, agar dia bisa hidup bahagia. Baik, agar dia bisa hidup bahagia. Di sini tadi ya'ishu menjadi ya'isha karena ada lam tadi ya, sama dengan yang di atas tadi linastafida. Lamukai namanya. Baik. Liya'isha sa'idan, agar dia bisa hidup bahagia. Yunfiqu, yunfiqu menafkahi artinya. Anfaqa yunfiqu artinya memberi nafkah. Menafkahi atau membiayai, ya, menafkahi ala nafsihi, menafkahi dirinya sendiri, wa ala usratihi, dan menafkahi keluarganya, ya. Usroh itu muradifnya ailah, ya, ailatun atau ahlun artinya keluarga. Wa yanfa'u ummatahu, dan memberikan manfaat, bermanfaat bagi umatnya. Jadi agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, ya salah satunya adalah dengan bekerja tadi. Jadi nafa'a, yanfa'u artinya bermanfaat. Bermanfaat bagi umatnya, bagi orang-orang. Umat itu maksudnya orang banyak, ya. Orang banyak yang ada di sekitarnya dia. Bukan umat dalam konteks Nabi dan Rasul, tidak. Umat di sini maksudnya orang-orang yang ada di sekitar. Baik. Ini dia teksnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Jelas insyaallah. Ya, menanya Silakan. Malbas sama kalibas bedanya apa? Sama-sama. Malbas sama libas itu sama deh. Jadi kalau antum katakan malbas, ya maknanya sama dengan libas. Kemudian ada lagi? Kalau yang bima fiha ini kan wa'ardu tadi dihukumi mu'anats. Kalau misalnya isimnya yang dihukumi muzakkar jadi fihu gitu. Fihi jadi. Oh, fihi. Fihi. Ya, karena ada huruf jar. Kalau ada huruf jar itu hi jadinya. Ya. Hi jadi. Oh, fi-nya ya. Karena ada fi di situ kan. Ilaihi yang katakan. Ya. Alaihi, sallallahu alaihi. Ya, bukan alaihu, bukan. Dari huruf jarnya ala itu. Jadi ala itu yang menyebabkan dia menjadi kasrah di situ. Alaihi, fihi. Ya. Itu hanya berlaku untuk dhamir huwa saja ya. Lalu yang ini yang paragraf saya itu yang ala nafsihi wa ala usratihi. Itu harus pakai yang usratinya Ustaz. Karena untuk menafkahi dirinya dan keluarganya. Kalau langsung wa usrati. Baik. Jadi di situ karena ada kata anfaqo yunfiku. Ya. Anfaqo yunfiku itu harus pakai ala, maka di situ ditambahkan ala. Ya. Jadi anfaqo ala usratihi. Oh, jadi yang keduanya kan ala nafsi, terus yang keduanya juga wahnya itu. Pakai ala juga. Iya, harus sama. Karena di awal kan pakai ala tadi. Jadi harus pakai ala juga. Ya, sebenarnya kata anfaqo yunfiku itu tidak wajib menggunakan ala. Huruf jarnya di sini hanya huruf jar tambahan saja. Ya. Huruf jar tambahan saja. Jadi antum anfaqo yunfiku pakai ala, tanpa menggunakan ala juga, ya benar kalimatnya. Ya. Karena di ayat pun tidak menggunakan apa namanya? Ala. Ya. Misalkan di surat Al-Baqarah ya, alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Alladzina yunfikuna amwalahum.
Nggak ada ala di situ. Langsung yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Tapi kalau antum bikin kalimat dengan konteks misalkan saya menafkahi istri, saya menafkahi anak. Nah, di situ pakai ala lebih pas. Kalau nggak pakai juga nggak masalah sebenarnya. Tidak wajib. Ini namanya harfu jar zaid, huruf jar yang tambahan. Jadi huruf jar itu ada 3, huruf jar asli, huruf jar zaid, sama huruf jar syabih biz zaid. Ini namanya huruf jar zaid tambahan. Artinya dia boleh dihapus, nggak wajib ada di dalam kalimat. Kalau dia ada, maka kalimat itu akan menjadi lebih baik. Tapi kalau tidak ada, maka tidak masalah. Jelas maksudnya? Baik, ada lagi? Cukup, Ustaz. Baik. Baik, silakan tadribatnya nanti antum kerjakan. Kemudian lihat ke al-kalimatul jadidah. Di dalam kotak di awal tadi ada kata-kata yang tidak diketahui artinya di situ. Silakan dilihat dulu. Pakaian. Akal mana? Yamna'u ardu sinata wa tonu sinata. Jangan ada yang terlewat kata-kata di sini. Watonun. Oh, ini belum tadi ya. Watonun. Watonun itu artinya tanah air. Negeri. Ya, berarti waton. Hubbul waton. Ya, kan pernah dengar kata hubbul waton. Artinya cinta tanah air. Di dunia, Ustaz. Apa? Di dunia tadi ini udah tanpa. Oh. Ada lagi? Sudah, Ustaz. Baik. Mulai dari pertemuan ini dan pertemuan-pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mulai berikan antum kaidah-kaidah yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu terutama. Ya, kaidah-kaidahnya nanti akan kita sampaikan sedikit demi sedikit, mulai dari dasar-dasar sekali. Ya, kaidah-kaidah dasar yang sangat mendasar, ya, yang perlu untuk dipahami. Yang mana kaidah ini kita ambil dari kitab silsilah juga sebenarnya, dari silsilah nahwu, ya, dari silsilah nahwu yang merupakan kitab sampingan selain kitab al-qiraah. Jadi al-qiraah ini disandingkan dengan an-nahwu itu akan lebih klop dia, akan lebih bagus. Baik, di sini ada sebuah kaidah, nanti kaidah ini akan anak kirimkan di grup. Antum lihat dulu ke layar sini. Baik. Kaidahnya yang pertama ya, tentang pembagian kata dalam bahasa Arab. Ya, ada hanya sedikit saja kaidahnya di sini. Jadi kalau bisa ini dihafalkan akan sangat membantu sekali karena ini hal-hal yang sangat fundamental, hal-hal yang sangat mendasar sekali. Baik. Kaidah yang pertama, al-kalimatu lafzun yata'allafu min hurufil hijai. Al-kalimah artinya adalah kata. Anda bisa lihat nanti terjemahannya di bawah ini. Kata adalah suatu lafaz. Lafaz artinya ucapan.
segala yang keluar dari mulut kita itu namanya lafaz. Kata adalah suatu lafaz yang terdiri dari beberapa huruf hija. Hija di sini maksudnya hijaiyah. Contohnya khoroja. Kata khoroja ini disebut kalimah karena dia diucapkan oleh lisan dan dia terdiri dari sebagian huruf hijaiyah. Ada huruf kha, ra, dan jim. Kemudian sa'idun, fi, ini namanya kata. Khoroja ini kata, sa'idun ini kata, fi ini kata. Jadi ada 3 kata di sini. Wa ahyanan, dan kadang-kadang takunul kalimatu harfan wahidan. Kata itu bisa berbentuk hanya 1 huruf saja. Ya, terkadang hanya berbentuk satu huruf saja. Ya, ahyanan nantinya kadang-kadang. Terkadang kata itu 1 huruf doang. Contohnya al-wawu. Al-wawu misalkan dikata wa. Ya. Ja'a Muhammad wa Zaid. Ja'a itu kalimah atau kata. Ya, kemudian Muhammad juga al-kalimah atau kata. Wa juga dinamakan al-kalimah. Ya, jadi 1 huruf ini pun bisa dikatakan kalimah karena dia ada maknanya. Artinya dan, artinya wawu yang artinya dan. Ya. Baik. Kemudian al-kalimatu salah satu anwa'in. Kata itu ada 3 jenis. Yang pertama isim, ya. Yang kedua fi'il, dan yang ketiga harf. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud dengan isim, fi'il, dan harf. Isim pengertiannya adalah kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akhar. Isim adalah suatu kata, karena isim kan bagian dari kata tadi ya. Nah, jadi kata-kata dalam bahasa Arab yang antum baca di Al-Quran atau di hadis, dia tidak akan keluar dari 3 pembagian ini. Kalau dia bukan isim, maka dia pasti fi'il atau huruf. Kalau dia bukan fi'il, maka dia isim atau huruf. Kalau dia bukan huruf, maka dia isim atau fi'il. Baik. Jadi, isim adalah suatu kata, bagian dari kata yang yusamma, yang digunakan untuk menamai. Yusammatnya menamai, memberikan nama, memberikan label. Kepada apa? Kepada syakhsun, kepada seseorang. Ada antum punya anak laki-laki, antum namakan Abdullah. Berarti Abdullah ini isim namanya. Antum punya benda, kumpulan kertas-kertas dijilid jadi 1. Ya, itu namanya buku. Buku itu kata yang mewakili benda tadi. Maka itu berarti isim. Ya, jadi isim itu kata yang kita gunakan untuk menamai seseorang manusia atau suatu benda. Contohnya Sa'id. Sa'idun, ini nama orang. Ada orang namanya Sa'id. Berarti ini isim. Baitun. Baitun ini nama benda. Ya, sebuah bangunan yang kita tinggali itu dinamakan bait, rumah. Ya, maka dia isim juga. Hadiqatun, ya, kebun atau taman begitu. Nah, nanti ya, pembahasan tentang isim ini akan kita bahas di kaidah-kaidah selanjutnya. Kemudian al-fi'lu, ya, al-fi'lu yaitu kata yang kedua. Yang pertama isim tadi, yang kedua adalah al-fi'il. Apa itu al-fi'il? Fi'il kalau bahasa kita adalah kata kerja. Ya. Kalimatun tadullu ala amalin. Satu kata menunjukkan atas adanya perbuatan. Amalnya perbuatan. Hadasa yang terjadi. Fi zamanil madhi. Di zaman lampau. Di waktu lampau maksudnya. Ya. Waktu lampau itu setelah kita berbicara. Ya, ketika antum bilang saya telah makan. Ini perbuatan itu telah lewat. Gitu. Awil hadir. Atau perbuatan itu terjadinya di masa sekarang. Awil mustaqbal, atau terjadinya di masa yang akan datang. Jadi kalau fi'il itu dia terikat dengan waktu, ada waktunya. Ya, sekarang, besok, atau kemarin. Itu kalau kata kerja. Kalau kata benda tidak terikat dengan waktu. Contohnya kharaja, dia telah keluar. Terikat dengan waktu di situ. Apa waktunya? Lampau, telah. Ya. Zahaba, dia telah pergi. Yata'allamu, dia sedang belajar atau akan belajar.
dua mananya ya. Nanti kita pelajari pembagian fiil berdasarkan waktunya juga di kaidah-kaidah yang lain. Kemudian yang terakhir al-harfu. Al-harfu atau huruf adalah satu kata yazharu maknaha, yang akan muncul maknanya. Jadi makna dari huruf itu akan muncul ma'a ghairiha kalau dia menempel bersama yang lainnya. Bersama isim dan fiil maksudnya ya. Ghairiha di sini maksudnya isim dan fiil. Jadi huruf itu kalau berdiri sendiri nggak ada maknanya. Apa makna ila? Nggak ada makna ila. Maknanya apa? Bagaimana caranya? Ya, dia harus digandeng dengan kata benda dulu. Ilal masjidi. Nah, barulah ila memiliki makna. Tapi kalau berdiri sendiri nggak ada maknanya. Nah, makanya contohnya di sini nggak ada maknanya. Ila ini nggak ada terjemahannya. Wa apa artinya? Nggak ada wa. Karena wa itu nanti bisa artinya dan, bisa artinya demi. Dia akan jelas maknanya kalau kita gandeng dengan kata yang lain. Wallahi, demi artinya di situ. Ja'a Muhammad wa Zaid, dan artinya di situ. Ya, dan seterusnya. Nah, jadi huruf itu dia tidak bisa berdiri sendiri, dia harus bersama isim dan fiil. Ya, nanti kita akan pelajari juga pembagian apa saja huruf-huruf yang bisa masuk bersama fiil, apa saja huruf-huruf yang bisa masuk bersama isim, dan apa huruf-huruf yang bisa masuk kepada fiil dan isim sekaligus. Baik, ini kaidahnya. Ada pertanyaan seputar kaidah ini? Jelas insyaallah ya. Ini dasar sekali ini. Jelas ini? Baik, sekarang coba antum baca kaidahnya dari awal. Al-kalimatu. Kelihatan ini layarnya? Oh, kelihatan. Al-kalimatu lafzun yata'allafu min hurufil hijai, mislu kharaja Sa'id fi wa ahyana takunul kalimatu harfan wahidan mislu al-waw. Baik. Kemudian al-kalimatu salah satu anwa'in ismu wa fi'lu wa harfu. Nah, baca tanwinnya ya. Ismun wa fi'lun wa harfun. Ismun wa fi'lun wa harfun. Baik. Alismu kalimatun yusamma biha syakhsun aw syai'un akharu mislu sa'idun baitun hadiqatun. Baik. Kemudian al-fi'lu kalimatun tadullu amalin hadatsa fi zamanin. Sebentar. Di sini ada yang ketinggalan ya. Tadullu ala ya. Ada yang terlupa di situ. Tadullu ala amalin. Kalimatun tadullu ala amalin hadatsa fi zamanil Adi fi zamani al-madi awil hadiri awil mustaqbali.
awil mustaqbal. Mislu kharaja dhahaba yata'allam. Ta'allamu. Yata'allam. Baik. Kemudian yang terakhir al-harfu. Al-harfu kalimatun yadharu ma'anaha ma'a ghairiha minal kalimat. Mislu ila wa fi. Baik. Ahsanta. Barakallahu fiik. Baik. Ini dia kaidahnya. Ini kalau bisa dihafalkan ya. Kita juga dulu di awal-awal belajar ya, kita diminta untuk menghafalkan kaidah-kaidah seperti ini karena memang manfaatnya sangat besar sekali. Meskipun kita sudah paham, tidak cukup sekedar paham saja. Ya, ilmu itu adalah dengan hafalan. Jadi penting untuk dihafalkan. Kita semua insya Allah sudah paham pembagian kata menjadi 3, isim, fiil, dan huruf. Ya. Tapi tidak semua orang bisa menyebutkan pengertian isim. Tidak semua yang belajar bahasa Arab bisa menyebutkan pengertian fiil. Tapi kalau ditanya, tahu nggak fiil itu yang mana? Tahu pastinya. Ya, tahu nggak isim yang mana? Tahu. Ditanyakan pengertiannya apa dalam bahasa Arab? Jarang ada yang tahu karena tidak menghafalkan kaidah-kaidahnya. Jadi dihafalkan kaidah-kaidah seperti ini akan sangat membantu pemahaman antum dalam mempelajari bahasa Arab ini. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Oke. Nanya sedikit Ustaz. Baik, silakan. Tadi kan masalahnya tuh yang ada tanwin nggak dibaca, yang harusnya nggak ada tanwin dibaca tanwin. Gimana Ustaz ya? Jadi hukum asalnya itu pakai tanwin. Ya, kalau tidak ada alif lam maka antum tanwinkan saja. Contohnya di sini dikata lafzun, jangan baca lafzu. Kecuali kalau dia mudhaf, ya ada kata yang beralif lam setelahnya. Ini lafzun, setelahnya ada alif lam enggak? Enggak ada, maka baca tanwin. Lafzun. Ya, kemudian hurufi, kenapa enggak hurufin? Nah, kalau ini karena setelahnya ada alif lam, hurufil. Ya. Jadi kalau enggak ada alif lam di kata itu ataupun di kata setelahnya, maka baca tanwinnya. Coba lihat kata harfan. Ya, dibaca tanwin. Kenapa? Karena setelahnya nggak ada alif lamnya. Wahidan. Nggak ada alif lam di sini. Ya. Ada tadi ismun. Nggak ada alif lam setelahnya. Ya, dibaca ismun. Jangan dibaca ismu. Kalau antum baca ismu, ya, ini berarti jadinya mudhaf. Orang akan menunggu mana mudhafun ilaihnya. Ismu apa? Ismullah atau apa di situ. Orang menunggu lanjutannya. Tapi kalau kita mengatakan ismun, sudah lengkap itu. Wa fi'lun, sudah lengkap. Wa harfun, itu. Ya. Kalau mislu Nah, kalau mislu dia mudhaf hitungannya. Mudhafnya kepada setelah titik duanya. Maka dibaca mislu. Jadi mislu, titik dua, mudhafnya. Mudhafun ilaihnya. Maka dia berarti nggak boleh pakai tanwin. Ya. Mislu, ya, setelah yang ini, ya. Yang ini ya. Yang ini sebagai mudhafun ilaihnya. Ya, mislu ini mudhaf. Jadi horoji apa? Enggak, tetap kharaja sa'idun fi, karena kan mabni dia. Tetap kharaja, nanti i'rabnya ini i'rab fi mahalli nanti ya namanya. Ya. Yang seperti ini nanti kita pelajari di pembahasan kalau sudah masuk ke i'rab nanti ya. Ini namanya i'rab fi mahalli jarrin. Ya, yaitu majrur yang enggak kelihatan kasrohnya. Jadi majrur itu kadang kelihatan kasrohnya. Itu yang sudah kita pelajari. Ya, terkadang dia tidak kelihatan. Itu namanya i'rab fi mahal. Nanti insyaallah kita akan bahas di waktunya itu. Baik. Sudah? Baik. Sudah? Ada lagi yang tanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Nanti kalau masih ada kurang jelas cara bacanya, antum bisa putar ulang rekaman ini. Ya, di situ ada bacaan yang tepatnya. Atau antum langsung tanyakan ke anak pribadi secara japri atau lewat di grup nanti. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.